Di dalam Islam, Al-Quran menjelaskan bahwa kurban itu sudah dilakukan oleh Qabil dan Habil. Tadi saya baca di dalam rakaat pertama, surat Al-Maidah persis tengah-tengah juz 6. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq dan seterusnya. Itu adalah kisah pengorbanan dua putra Nabi Adam. Tapi tentu saja secara literal kalau kita ambil pelajaran dari situ, karena jumlah manusia masih sedikit, maka orientasi kurban adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah orientasi pembangunan peradaban. Karena pada saat itu banyak orang melakukan pengorbanan, karena banyak orang berkepercayaan salah. Misalnya di Sungai Nil, kalau mengering itu kemudian dikorbankan gadis-gadis, dimasukkan ke dalam Sungai Nil agar Sungai Nil tidak kering. Itu adalah pengorbanan yang salah, kepercayaan yang salah, kemudian menghasilkan ritual keagamaan yang tidak hanya tidak kita inginkan, tetapi juga membahayakan kemanusiaan. Di era Nabi Ibrahim juga sama, banyak pengorbanan. Maka kemudian Nabi Ibrahim ketika mengorbankan anaknya tadi diganti dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Tadi ayat terakhir yang saya baca pada rakaat kedua. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Orientasinya bukan hanya orientasi ke atas vertikal, tetapi orientasinya adalah orientasi horizontal. Dan kemudian pada era sebelum Nabi Muhammad juga ada. Diat kita, kenapa membayar sapi 100 ekor, unta 100 ekor, itu juga berasal dari tradisi. Tapi tradisi jahiliyah sebelumnya. Karena kakek Nabi Muhammad pernah bersumpah, kalau saya punya anak 10, hidup semua sampai dewasa. Karena pada saat itu sulit punya anak hidup sampai dewasa. Karena banyak penyakit yang belum ada antibiotik pada saat itu. Maka kemudian ketika betul-betul punya anak jumlahnya 10 laki-laki sampai dewasa, maka kemudian dia ingat dengan janjinya, kalau punya 10 anak laki-laki hidup sampai dewasa, maka akan saya sembelih salah satunya. Sebagai seorang yang berintegritas tinggi, maka dia harus menjalankan itu. Kemudian singkatnya, dia kemudian berkonsultasi kepada elit masyarakat pada saat itu, kemudian diberi saran, apa yang menjadi harga nyawa di kampung? Kemudian dikatakan 10 ekor unta. Sudah kalau begitu diundi sampai nama Abdullah, bapak Nabi Muhammad tadi, tidak keluar dari undian. Diundi sampai 10 kali. Maka jumlahnya 10 kali 10, maka 100 ekor unta. Maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam satu hadis, Ana ibnu Dzabihaini. Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Maksudnya bapaknya Abdullah pernah mau disembelih, tapi diganti dengan 100 ekor unta. Dulu Nabi Ismail juga pernah mau disembelih, tetapi diganti dengan sembelihan yang besar.